Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kita untuk membahas materi yang pertama pada mata kuliah Manajemen Strategis, Program Studi Manajemen, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita akan membahas pendahuluan yang mencakup pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, dan tahapan manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah keterampilan, teknik, dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan sebuah organisasi. Keputusan-keputusan selalu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan internal, lingkungan yang selalu berubah. Manajemen strategis sangat membantu perusahaan atau organisasi secara umum mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ini juga saya kutipkan pengertian manajemen strategis menurut para ahli. Ada Nawawi, ini cukup lengkap. Kemudian David J. Hanger. Lalu ada pasangannya nih. Menurut Thomas L. Willin, menurut Alec Miller, menurut Husin Umar. Tadi sebagian saya sudah kutipkan di sana di awal. Kemudian juga menurut Michael A. Heath, menurut Robert E. Ellison, ini pasangan juga dia nulis buku yang sama. Mungkin definisinya juga tidak terlalu berbeda. Menurut Erdogan Ireland, ini juga tiga ini mereka nulis buku. Kemudian yang lain ada Michael Porter, ada Lauren R. Chow, kemudian ada William F. Klueh. Itu adalah ahli pengertian manajemen strategis. Tujuan dari manajemen strategis adalah melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Senantiasa memperbaharui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar sesuai dengan selera konsumen. Fungsi dari manajemen strategis. Organisasi itu bersifat dinamis karena rencana strategis terus-menerus disesuaikan dengan kondisi realistik organisasi. Kondisi lingkungan yang selalu berubah. Manajemen strategis yang bekerja secara realistik dalam dinamikanya akan selalu terarah pada tujuan strategis dan misi yang realistik. Implementasi melalui realisasi berfungsi sebagai pengendali dalam menggunakan sumber daya secara terintegrasi agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien. Manajemen strategis menunjang fungsi kontrol sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategis dan perwujudan visi berlangsung secara terkendali. Selanjutnya dari fungsi manajemen strategis selanjutnya adalah bahwa manajemen strategis diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan logis, rasional, dan sistematik. Ini menjadi acuan perumusan dalam pelaksanaan program kerja.
Manajemen strategis dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prasarana, inovasi, dan informasi baru, serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global pada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, akan memudahkan dalam menyepakati perubahan atau pengembangan strategi yang akan dilaksanakan. Manajemen strategis sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap unit akan berusaha mewujudkan keunggulan di bidangnya untuk memperkuat keunggulan organisasi. Manajemen strategis menuntut semua yang terkait untuk ikut berpartisipasi, yang berdampak pada meningkatnya perasaan ikut memiliki, perasaan ikut bertanggung jawab, dan perasaan ikut berpartisipasi. Sehingga manajemen strategis berfungsi menyatukan sikap bahwa keberhasilan merupakan keberhasilan bersama. Manfaat manajemen strategi: memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau kemampuan organisasi secara umum untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Aktivitas yang tumbang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama misalnya, ini akan dapat dikurangi. Proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk diimplementasikan. Pada tahap pelaksanaan, ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi akan mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, jadi corporate culture, pencitraan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Pada tahap evaluasi, ini merupakan tahap yang terakhir dari manajemen strategis, terdiri atas 3 kegiatan: mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi, mengukur kinerja, dan melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Ini yang terakhir, tugas sebagai respon saudara mengikuti pertemuan 1. Jadi ini merupakan konfirmasi, jawaban saudara ini kan merupakan konfirmasi bagi aktivitas kehadiran dan partisipasi saudara. Pertama adalah saudara diminta untuk mempelajari definisi dan pengertian manajemen strategis menurut berbagai para ahli dengan cara mencari persamaan-persamaan dari definisi-definisi tersebut, maka kemudian saudara bisa mensintesakan definisi tersebut menjadi definisi baru
dalam bahasa saudara sendiri. Yang kedua, saudara diminta untuk mendeskripsikan proses dan atau tahapan manajemen strategis dari apa-apa yang saudara pahami seperti disampaikan pada materi pertemuan 1, baik dari PPT maupun dari video. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.